gabungan ya, serangkaian foto yang berurutan, kemudian dia digabungkan menjadi satu. Jadi kalau menurut ini saya coba next. Nah, jadi menurut Wolf ya tahun 1983, mosaik foto udara adalah proses penggabungan dua atau lebih. Jadi dua foto pun sebenarnya juga bisa dikatakan mosaik ya. Dari suatu foto udara yang saling bertambalan satu sama lain untuk menghasilkan satu gambar yang memiliki area yang lebih luas. Nanti yang gabung lagi. Nah, jadi sebenarnya mosaik foto ini nggak hanya di foto udara ya. Jadi di foto kalau misalnya teman-teman nanti punya di bidang fotografi ya, minat di bidang fotografi juga bisa melakukan mosaik misalnya untuk membuat tampilan 3 dimensi dari suatu patung atau penampakan 3 dimensi lainnya. Nah, di sini untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan itu nanti ada perangkat lunak Agisoft. Kalau teman-teman di sini di setiap kelompok sudah mempunyai Agisoft ini atau belum ya? Ada yang belum keinstal di kelompok tertentu? Mungkin? Oh, belum ada. Oke, baik. Nanti di link ini sebelum nanti saya share, nanti saya coba kirimkan. Cuman memang ini versi ini harusnya kan dia memang ada lisensinya. Nanti dia ada versi jamunya ya. Jadi ada jamunya. Memang kalau dulu saya ingat waktu sekolah dulu juga sama dosen, kalau untuk belajar mungkin ya nggak apa-apa ya. Yang penting nanti ketika nanti di dunia kerja, karena mau nggak mau kita juga harus bertemu dengan berbagai macam aplikasi yang menunjang kinerja kita ya. Minimal kita persiapan dulu. Atau mungkin kecuali dari kampus ada lisensinya memang. Nanti saya coba tanya Mas Ahmad, karena yang untuk yang tahun kemarin ingat saya dari Mas Ahmad ada menyediakan aplikasinya. Nanti saya coba tanya Mas Ahmad. Mas Ahmad ada nggak di sini? Oh, belum masuk. Nanti coba tanya Mas Ahmad. Kalau nggak ada nanti saya coba bantu. Nanti saya di file yang saya kirimkan seperti biasa untuk di paparannya. Ini geser, belum geser ya. Untuk tampilan di situ, apakah sudah di alat bahan atau masih pretest? Di tampilan share screen. Di tampilan share screen layar saya, di preview saya. Oh, masih pretest. Oh, sebentar. Ini sebagai stop dulu ya. Tadi saya sudah bergeser. Saya share screen lagi. Nah, kalau sekarang sudah di alat dan bahan ya. Nah, nanti kita akan menggunakan Agisoft. Kemudian perangkat lunak AD ya seperti biasa. Nanti kita pakai ARMAP sama nanti Arsin. Kemudian data titik GCP yang sudah teman-teman kumpulkan kemarin. Nanti formatnya diubah ya, disimpan ke dalam CSV. Kemarin saya lihat sudah ada yang dalam format CSV, tapi masih ada yang dikumpulkan di laporan ya. Nah, nanti itu disimpan dalam CSV, nanti kita baru import ke dalam si Agisoft-nya. Kemudian yang terakhir tentu saja data foto ya, hasil pemotretan yang teman-teman lakukan menggunakan drone. Jadi nanti kelompok 1 dan 2 dia mengerjakan wilayah 1, kelompok 3 dan 4 wilayah 2, kelompok 5, 6, 7 wilayah 3. Oke, kemudian next.
Nah, nanti metode yang digunakan, jadi ada beberapa langkah ya nanti yang perlu kita lakukan di saat kita menggunakan Agisoft itu, yaitu dimulai dari proses yang pertama itu line foto ya. Jadi dia akan nanti mengidentifikasi titik-titik yang muncul pada gambar. Jadi nanti tiap foto itu kan, oh ya, menjawab juga pertanyaan yang kedua tadi, syarat yang harus dipenuhi. Nah itu sebenarnya syarat paling utama itu dia harus bertampalan ya. Makanya kenapa kemarin juga ada pertanyaan terkait dengan tampalan itu apa dan sebagainya. Itu syarat utamanya sebenarnya itu. Terus saja masalah kualitas foto, masalah ketinggian terbang, dan lain sebagainya bergeoreference itu istilahnya dia sunahnya ya. Jadi kalau wajibnya itu dia harus bertampalan. Karena nanti di sini di proses line foto ini nanti si software itu dia akan mencoba mengidentifikasi, nanti akan muncul ribuan titik ya. Jadi yang matching antar foto yang berbeda. Nanti ada apa namanya poin-poin tertentu di sana yang ada di foto yang ke satu, ada di foto yang kedua juga. Nanti dari foto kedua ada di foto ketiga. Nanti akan di-match-kan oleh si aplikasi ini. Kemudian jadi dia otomatis ya dilakukan prosesnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita build dance cloud. Jadi ini saya masih menjelaskan proses runut ya tanpa kita perlu masukkan GCP. Karena nanti proses GCP itu dilakukan setelah proses line foto. Tapi kalau misalnya itu normal nggak ada proses kita menyesuaikan referensi atau merevisi akurasi itu menggunakan bantuan dari GCP ya, nanti selain foto sebelum build dance cloud ini kita perlu memasukkan GCP tadi. Tapi kalau secara runutannya nanti dari line foto kemudian ada build dance cloud. Jadi nanti untuk melakukan interpolasi ya, karena yang diidentifikasi itu kemungkinan masih masih renggang ya. Jadi nanti tidak terlalu rapat, jadi ada yang rapat, ada yang agak renggang. Nah, nanti di sini adalah fungsinya adalah untuk menginterpolasi titik tadi. Jadi untuk membentuk suatu objek dari data-data yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah build mesh. Jadi itu merupakan proses untuk membentuk model fisik 3 dimensi dari kenampakan-kenampakan yang ada di area liputan foto. Jadi nanti yang terfoto ya, karena kan nanti misalnya nanti foto satu gedung ketika dia difoto dari sisi sebelah sini dengan sini kan, dia juga nanti kan perspektifnya kan beda ya. Nah nanti di sini dia akan akan mengkalkulasi tersebut, kemudian nanti akan dibentuk model 3D-nya. Tapi ini masih istilahnya masih sketcher gitu datanya. Karena nanti di proses ini akan digunakan sebagai bahan untuk membuat DEM itu, baik itu DSM maupun nanti yang si ortofotonya itu sendiri. Kemudian build tekstur, nah ini sebenarnya bisa dilakukan bisa enggak, dia lebih ke untuk tampilannya supaya nanti dia lebih realistik hasil dari outputnya. Kemudian nah yang terakhir setelah beberapa proses di awal tadi, nanti kita bisa nanti untuk membuat DEM ya. Nanti di situ ada beberapa source data yang yang tersedia, karena dari proses dance cloud ini nanti juga dengan ada 2 ya hasilnya. Yang itu yang yang map sama yang point cloud. Nah nanti teman-teman bisa mencoba nanti misalnya selama mengerjakan itu, nanti mungkin ketika dibedakan hasilnya kira-kira seperti apa. Nah itu nanti juga bisa menjadi salah satu bahan untuk dibahas atau masuk ke kesimpulannya. Karena nanti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan jika memakai kedua hal yang berbeda tersebut. Nah nanti dari data yang sudah di create tadi, yang build mesh ini, yang mesh tadi, nah nanti akan bisa digunakan untuk membangun DEM-nya, atau istilahnya nanti sebenarnya DSM ya yang terbentuk.
sama nanti ortofotonya. Jadi nanti menggabungkan rangkaian foto-foto tadi menjadi satu image. Nah, itu yang nanti kita namakan mosaik foto. Oh, ini belum tak ganti tulisannya. Harusnya ortofoto, ortomosaik namanya. Nah, yang file langkah yang saya masukkan di bawah ini sebenarnya nanti yang akan kita lakukan untuk mengkoreksi foto-foto yang ada. Jadi nanti kita bisa mengimport referensi yang sudah ada, yang teman-teman sudah lakukan, nanti kita masukkan ke dalam si Ayo dong, Nah, untuk hasil praktikumnya nanti ada 3 ya. Jadi nanti peta-peta semacam ini nanti ada yang satu yang berisi untuk mosaik foto udaranya. Yang kedua adalah pemodelannya. Nah, semacam ini nanti di layout ya. Karena ini praktikumnya kartografi, jadi nanti silakan di layout tentu saja dengan informasi keterangan di sini yang menginformasikan gambar yang ada di sini. Kemudian terakhir adalah screenshot tampilan DSM-nya. Nanti dibuka di Arkin, coba diputar-putar seperti yang kita lakukan di acara 5 ya. Nah, nanti kira-kira buat tampilannya yang bagus berarti coba di screenshot tampilannya di sini. Untuk hasil seperti biasa nanti dikumpulkan di sini. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dulu terkait dengan materi sedikit teori yang saya sampaikan ini. Ada yang perlu ditanyakan? Karena kan saya lihat kemarin juga ya cukup ya. Oke. Kita kalau gitu kita lanjutkan ya untuk proses yang kita lakukan ini. Sebentar saya buka filenya dulu. Ini kemarin sudah saya bikin videonya ya, nanti saya share aja yang video yang hasil saya merekam ini. Karena memang prosesnya ada beberapa yang lama, jadi memang ini juga dipengaruhi oleh nanti spek komputer yang digunakan. Untuk contoh ini saya banyak menggunakan akurasi kedetilan yang low ya, karena untuk lebih mempersingkat waktunya. Tapi kalau nanti teman-teman punya laptop dengan spek yang bagus, spek untuk gaming misalnya, nah itu bisa digunakan dengan high yang tinggi. Saya versi 6. Saya pakai yang biasa saja player. Nah, jadi tampilan ketika kita membuka Agisoft itu pertamanya seperti ini ya. Jadi nanti di sini ada tempat kalau kayak di RMap itu map view-nya di sini ya. Atau ini tampil tempat pemodelannya nanti bisa dilihat di sini. Kemudian file-file nanti yang kita tambahkan maupun hasilnya itu nanti akan muncul di sini. Kemudian di bagian bawah ini
dia akan apa namanya kayak semacam lognya ya. Jadi kita sudah melakukan apa, mana yang perlu diperbaiki, apa proses yang gagal dan lain sebagainya nanti ada di sini. Nah untuk langkah pertama adalah kita coba tambahkan fotonya dulu. Jadi silahkan ditambahkan nanti fotonya dari workflow, kemudian add photos, nanti dipilih ya. Nah ini di add semuanya. Ini saya gunakan contoh kemarin untuk yang kelompok 2. Nah di sini akan muncul ya titik-titik. Ini adalah titik qref yang terekam di apa namanya di eksifnya ya, di eksifnya dari si foto tersebut. Jadi dia akan terekam, kemudian titik-titiknya ini akan muncul di sini. Ini baru titik tengahnya ya, titik si kamera itu waktu mengambil. Ini adalah apa namanya filenya, file yang sudah kita tambahkan. Ada sekitar 116 foto di sini ya yang digunakan. Kemudian angka berikutnya adalah saya akan sebutkan. Kita akan melakukan line foto. Jadi line foto itu dari sini. Ini saya mundurkan dulu. Dari workflow, jadi semua proses ya nanti. Sudah saya mundurkan lagi. Semua proses yang nanti kita lakukan di Agisoft ini, itu nanti semua sudah runut di sini. Jadi mulai dari add foto atau add folder ya untuk menambahkan foto tadi. Nah langkah pertama itu kita urutnya dari atas ke bawah. Dari align foto, terus kemudian build dance, cloud, build mesh dan lain sebagainya sampai build them dan build ortho mosaic. Jadi sudah. Jadi kalau langkah di awal ini belum berhasil, nanti biasanya bawahnya ini dia nggak mau diklik. Jadi line foto, nah ini ya akurasi ini. Ini kalau semakin tinggi kita pakai yang high case itu, dia akan lebih lama prosesnya. Memang hasilnya lebih bagus ya. Nah, kalau yang pakai low dia apa istilahnya samplingnya itu lebih sedikit sehingga prosesnya lebih cepat. Kemudian gunakan pengaturan defaultnya. Jadi yang di awal ini hanya diatur untuk akurasinya aja. Tapi kalau nanti teman-teman melakukan yang lebih detail ketika mengerjakannya, nanti saya sarankan minimal pakai yang medium ke atas ya. Karena nanti teman-teman juga bisa melihat perbedaannya. Berarti yang 30. Kemudian yang berikutnya adalah jadi tinggal di OK, kemudian ditunggu prosesnya. Ini ada proses ini. Kemarin waktu saya bikin rekamannya saya ada beberapa yang saya skip ya, terutama di bagian ketika dia build dance code, build mesh maupun build tekstur, karena memang agak lama di sana. Ini ditunggu sejenak. Ini belum selesai, kita langsung mau ke proses yang selesai. Ini dia ada matching point ya. Jadi prosesnya nanti bisa dilihat di sini. Nah ini ketika sudah selesai, jadi nanti
kita bisa putar-putar ya. Ini ada kayak lingkaran di tengah ini. Dengan tekan klik kiri terus memutar dia ke atas, jari miring. Kemudian nanti klik kanan itu untuk menggeser ya ke atas maupun ke bawah dari tampilannya. Kita bisa zoom in zoom out dengan tools yang ada di sini. Nah, kita bisa geser, kita bisa putar-putar, ada indikatornya ya. XD-nya kemana, Z-nya ke atas. Nah, kita bisa klik kanan untuk menaikkan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita build dan plot. Tapi sebelum ke sini, ini kita perlu melakukan referensi dulu. Nah, di bawah ini. Jadi bawah ini ya, dia ada reference. Nah, nanti diklik. Kemudian di sini itu terlihat ini adalah koordinat dari masing-masing foto yang ada di sini. Nah, nanti kita tambahkan di sini. Kita bisa import ya dengan tombol yang ada di sini. Nanti untuk menambahkan titik-titik GCP yang ada. Nah, ini sebelumnya kita uncheck semua ya, ini ya. Kita uncheck semua, terus kemudian baru kita import reference-nya. Nah, pakai yang di sini. Import reference. Kemudian nanti dipilih lokasinya. Lokasi filenya ya. Nah, ketika memasukkan di sini, itu perlu kita lihat juga sistem koordinatnya yang dipakai apa gitu. Nah, di file yang kita gunakan di sini, nah, ini kan, ini ya, apa namanya, kita perlu lihat delimiternya ya. Ini kan delimiternya pakai koma. Nah, nanti di bagian apa Windows tadi kita juga perlu setting delimiternya, terus kemudian kita harus hafalkan juga isi dari tabelnya ini, name, code, and EZ. Nah, ini kan kolom-kolomnya lah. Nanti kolom mana yang digunakan sebagai label, nah di sini labelnya. Kemudian kolom mana yang untuk ini apa namanya bujur lintangnya, yang not, yang is sama Z ketinggian. Kalau emang ada data pit apa jauh dan segala macam yang manuver pesawatnya ada bisa dimasukkan, tapi di sini kan nggak ada. Jadi kita nanti menggunakan data-data yang ada di sini aja. Ini data dari hasil teman-teman kemarin masukkan. Nah, klik lagi ke sini. Nah, nanti diatur delimiternya. Tadi kan koma ya, nanti diatur koma. Terus kemudian nanti labelnya di sini. Nah, ini lihat, ini kan koma ya. Untuk koordinatnya pakai UTM, nanti silakan dicari di sini UTM. Di MBKS 49 ya. Di bagian bawah ya. Nah, di sini nanti Yuna 49S. Nah, ini juga jangan sampai salah ya. Ini disesuaikan di situ. 49S. Kemudian nanti, nah ini koma. Jadi nanti di bawah pun juga ada tampilannya ya. Apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian nanti yang kolomnya ini kan masih belum sesuai ya. Esting dia masih di code esting harusnya kan di sini. Noting memang di sini. Nah, itu di sini. Ayo pit nggak pakai berarti nanti rotasinya ini nggak usah dicentang. Ini kita sesuaikan untuk tampilannya, untuk kolom-kolomnya. Jadi nanti label benar di kolom 1, kemudian esting nanti dia di kolom
ke 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian altitude kolom ke 5. Ini di uncheck. Nah, terus kemudian yang penting di sini adalah nanti di bagian start import ini. Kan kita nggak memerlukan atas ini ya. Ini kan nggak perlu lagi. Nah, berarti nanti yang di sini row-nya jadi row kedua. Tadi karena kemarin pas pertamanya saya row satunya masih ada, makanya muncul nih. Cannot find match for name entry. Karena emang nggak ada nih. Name-nya kan 0 ya. Nah, ini bisa saja kita hilangkan sebenarnya. Cuman kemarin saya proses ulang lagi untuk yang di sini. Untuk proses start ini ya, apa namanya? Row-nya. Ini bisa di-remove. Karena memang dia nggak kepakai ya. Jadi nanti nggak kepakai termasuk yang ternyata yang GCP coba dan segala macam ini kan nggak kepakai ya. Ini bisa kita remove juga. Ini kemarin saya coba ulangi lagi. Jadi nanti yang di sini. Jadi waktu itu saya importnya masih row-nya dari pertama ya. Harusnya kan ini nggak usah. Nah, itu dipilih yang 2. Jadi mulai dari row kedua. Row satunya nggak usah. Ini masih tetap sama. Nah, kita oke. Nah, nanti akan muncul semacam ini di yes to all aja. Jadi memang ada beberapa. Jadi nanti ketika untuk proses itu akan untuk proses matchingnya itu nanti kan ada benderanya ya. Nanti bendera warna putih itu dia yang beratnya masih kemungkinan dia nggak kepakai, tapi ada beberapa yang nanti mungkin letaknya itu dia di luar dari foto. Nah, ini makanya dia ada yang match ini di yes to all aja. Nah, ini titiknya udah masuk ya di sini. Terus kemudian nanti di sini kita bisa lihat juga di bagian bawah nanti akan muncul. Nah, ini foto-fotonya. Jadi ada bendera-bendera semacam ini. Yang ada benderanya itu berarti dia yang ada GCP-nya. Cuman mungkin belum kita definisikan untuk dia dipakai. Karena ada beberapa kasus di sini nanti yang fotonya itu dia ini apa namanya saya nggak yakin lokasinya di mana, makanya itu nggak saya pakai. Nah, ini fungsi di sini adalah nanti kita akan ini kan titik yang teman-teman kemarin ambil ya dengan akurasi yang cukup detail. Nah, sementara ini ya hasil pemotretannya. Karena si GPS dari si Phantom itu sendiri kan dia akurasinya nggak sebagus GPS geodetik. Oleh itu kenapa kita perlu mentransformasi ya, memindahkan ini ke sini. Nah, itu caranya gimana? Yang pertama itu kita bisa menggunakan cara semacam ini. Kita bisa zoom ya nanti sampai detail di pas tengah-tengah markernya ini. Itu juga alasan kenapa si marker ini harus warnanya mencolok ya. Nah, itu diklikkan di tengah-tengahnya, place marker. Tadi di situ kan GCP 7 ya. Kita pindah ke sini, GCP 7. Nah, itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua, kita bisa langsung menggeser nanti. Ini lagi dicari. Nah, jadi kita bisa langsung geser. Saya coba agak cepat dikit. Jadi nanti tinggal diklik ya, setiap ada benderanya silahkan diklik. Terus kemudian silahkan zoom di
di daerah yang ada titiknya. Nah, kalau dia memang sudah dirasa oke, tinggal klik aja di sini sampai warnanya menjadi hijau. Jadi warna hijau itu adalah titik yang akan dipakai di proses selanjutnya. Sementara jika warnanya putih, nah itu ibaratnya dia kita abaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak yakin, karena nanti kan ada beberapa titik itu yang dia tertutup pohon sama dia kayaknya berada di seberang gedung ya, seberang gedung yang nggak kelihatan. Nah itu mending daripada kita mendefinisikan dia ada di titik tertentu, nah mending kalau dari pengalaman saya mending di ini aja apa namanya di nggak usah dipindah, jadi tetap aja tinggalkan dia dalam warna putih. Jadi warna putih itu dia nggak akan dipakai untuk melakukan sebagai masukan koreksi. Nah, jadi semuanya ini ya dilakukan, dicek semua masing-masing foto yang ada benderanya sampai nanti semuanya sudah selesai. Terus kemudian ini prosesnya cukup agak lama di sini karena ini memerlukan sentuhan tangan ya, manual. Ini kalau udah selesai, ini udah hijau semua ya. Yang kemarin saya unpin ini akhirnya saya clear juga, jadi dia nggak saya pakai karena saya juga ragu-ragu kayak tadi, posisinya kan di bawah pohon ini terlihat dari waktu motret, daripada nanti saya salah menentukan titik itu ada di mana tepatnya. Nah mendingan saya tinggalkan dia tetap dengan warna putih. Terus kemudian yang terakhir adalah lakukan ini optimize kamera. Nah jadi dia yang akan digunakan untuk mengkoreksi. Nanti di sini juga bisa ketahuan total error yang muncul berapa. Nah ini diklik centang semua ya tipnya ini. Nanti ini di modul juga ada step by stepnya ya, jadi jangan khawatir, ini sebagai video untuk demonya dulu. Nanti dia akan berproses. Ini kalau sudah selesai kita bisa lihat di sini. Nanti di sini ada, kita bisa melihat error dan segala macam. Nah ini ada errornya ini. Sekitar cukup detail, cukup bagus juga, jadi sekitar 0,9 ya. Oh enggak, itu 0, akurasinya 0,03. 0,03. Nah, cukup bagus. Nah kalau sudah, baru kita ke proses berikutnya, build and cloud tadi. Build and cloud, nah ini sama ya. Untuk kualitinya, saya di sini juga gunakan yang rendah untuk demo ini, karena yang penting kan nanti muncul hasilnya. Tapi nanti saran saya, kalau teman-teman waktu mengerjakan nanti coba pakai yang medium ke atas. Apalagi kalau yang speknya memang spek gamer, spek untuk gaming ya, nanti buat lebih bagus lagi. Kemudian oke. Dia nggak terlalu lamanya. 3, 2, 1. Nah ini agak lama. Ini oh ya, depth map. Ini tadi yang diproses di sini ya. Jadi yang di klik nih. Nah ini kan quality dari dance cloud-nya. Nanti di bagian advance di sini dia ada di filteringnya ini. Nah nanti semakin ke atas nanti semakin bagus dan semakin lama juga prosesnya. Oke, next saya skip di sini. Jadi selesai melakukan proses ini kalau di jobnya nanti dia ada keterangannya, progresnya ini ya, 100%, atau nanti akan muncul filenya di sini. Nah, jadi ada dua ya, nanti depth map sama depth dance cloud. Dance cloud itu lebih ke titik-titik ya, tapi dia sebenarnya lebih detail. Kalau yang depth maps itu dia lebih ke tampilan kayak polesan gitu, polesan dari hasil
foto ini yang membentuk suatu kayak apa namanya dinding lah gitu. Gambarnya. Tapi kalau dance cloud dia biasanya lebih detail, tapi dia biasanya akan sedikit banyak noise ya. Kemudian berikutnya adalah build mesh. Ini nanti source datanya ya. Tinggal teman-teman mau pakai yang mana. Nah, kalau yang penting di sini adalah ketika tadi teman-teman melakukan ini source space type-nya. Di sini ada 2,5D sama 3D. Nah, kalau yang 3D itu lebih ke arah misalnya nanti teman-teman mengerjakan bukan untuk pemotretan udara ya, tapi kayak tadi yang saya lakukan misalnya untuk patung atau mungkin bangunan 3 dimensi. Nah, lebih dari ke sana. Nah, nanti step-stepnya yang dipilih yang 3 dimensi. Tapi kalau yang untuk foto udara ini pakai yang high build aja, yang 2,5D. Nah, nanti base count-nya juga sama. Semakin tinggi dia akan semakin bagus hasilnya teman, dan sekuensinya dia akan semakin lama. Nah, kemudian yang penting juga di sini adalah interpolasinya ini. Jadi tetap di enable aja. Karena nanti dia akan bisa mengisi kekosongan titik-titik apa kayak dance cloud-nya tadi yang dia kosong. Jadi misalnya titiknya kan mungkin terlalu jauh, kan? Dia akan secara otomatis mengkalkulasi yang di sini tuh nilainya berapa gitu. Nah, makanya ini sebaiknya di enable aja. Meskipun dia juga akan prosesnya lebih lama lagi. Tapi kan juga dipengaruhi dari kualitas yang kita tentukan ya. Kemarin kalau saya pakai defaultnya dari sana yang sudah diatur dari sana, kemudian saya next nggak ngubah-ngubah itu sekitar hampir 1 jam lebih ya untuk tadi kemarin itu saya pakai wilayah 3 kalau nggak salah pertama itu sekitar tengah spek komputer ini ya keluaran 2018 17-18 ini dia nggak ada VGA-nya, makanya itu salah satu kekurangannya, makanya dia prosesnya agak sedikit lebih lama kemarin itu sekitar 1 jaman lebih sedikit. Nah hasilnya ini ya akan muncul 3D modelnya semacam ini. Sampai ini belum selesai, makanya tadi perlu ada. Nah ini kalau misalnya lebih tinggi kan dia lebih halus juga ya hasilnya, nggak sekasar ini. Kemudian kita bisa tadi agar lebih realistik teksturnya juga kita atur. Nah nanti kita ada bedanya, ada hue map, ada occlusion. Nah itu nanti ngambil dari colornya ya, base colornya si ini apa image citranya tadi. Nah tinggal oke aja. Karena yang lebih saya tekankan di sini kan sebenarnya lebih ke pemahaman prosesnya ya, runutannya. Nanti kalau teman-teman pengen lebih mendetil terkait dengan parameter-parameter tadi nanti bisa dibaca lebih lanjut. Karena kalau dari pengalaman saya yang saya biasa pakai hasilnya itu memang yang penting kelihatan hasilnya, karena masalah akurasi dan lain sebagainya di keseharian kerja saya tidak terlalu diperlukan ya. Yang penting bisa membuat satu visualisasi tempatnya di mana, karena kan tujuannya adalah untuk kita melihat kalau kemarin juga ada yang menjawabkan melihat penampakan dari udara. Nah itu kan akan memberikan perspektif yang berbeda daripada hanya kita melihat dari samping ya. Misalnya kayak kalau saya misalnya untuk melihat sebaran kerusakan rumahnya atau nanti sebaran apa namanya, misalnya ada longsor, kemudian nanti di kanan kirinya itu ada apa sih? Karena di penginderaan jauh kan salah satunya ada asosiasi ya. Jadi pasti ada keterikatan, oh emang di sini ternyata di atasnya lahannya kosong, sudah kritis dan sebagainya, sehingga dia air akan lebih ke bawah, lebih mudah ke bawah, dan dia akan lebih mudah untuk mengerus, sehingga akan lebih mudah untuk terjadi longsor semacam itu. Ini prosesnya agak sedikit lama. Kita coba yang terakhir nanti kalau sudah, sebelum angkat saya, tapi nanti
teman-teman silahkan nanti di workflow ini nanti bisa melakukan ini build dem. Jadi untuk menghasilkan di sini punya dem, tapi sebenarnya data yang kita olah nanti adalah kita peroleh itu DSM-nya ya. Seperti yang ingat di materi kemarin, bedanya DSM sama dem atau DTM. Karena ini elevasi ya kan, ininya cukup general. Nah ini kita tentukan dulu nanti apa namanya koordinatnya, kemudian nanti source-nya yang mana. Nah source-nya ini nanti teman-teman juga bisa coba bandingin ya. Ketika menggunakan Dance Cloud, ketika menggunakan Mass Map, nah nanti bedanya seperti apa. Nah sama yang penting disimpan ya. Tadi sebelum melakukan proses tadi minta disimpan dulu karena saya lupa untuk menyimpan ya. Jangan lupa setiap proses, jadi meskipun kita sudah lain foto, karena proses belajar kan kadang lama ya. Jadi kita simpan dulu setiap langkah, kita simpan. Takutnya nanti ada crash atau hal-hal yang lain menyebabkan kita harus ulang lagi dari awal. Dan karena ini sudah mau habis, saya buat yang baru dulu ya. Soalnya 1 menit lagi habis nih. Saya buat dulu yang baru. Nanti saya kopikan di sini. Nah, silakan teman-teman ini ya pindah ke link yang baru. Nanti kita ketemu lagi di sana. Karena ini sebentar lagi nih. Nah, silakan kalau ada temannya yang mungkin tadi belum sempat apa namanya mengcopy atau ini, terus saya kirimkan linknya juga. Tadi saya sudah
ke WA juga ya Mas Jafar ya, mungkin bisa bantu temennya, share ke temennya kalau memang ada yang tadi ketinggalan belum sempat ngeklik chatnya karena sudah mepet tadi ternyata waktunya kurang dari 1 menit. Sambil kita lanjutkan ya, di saya share lagi tadi kita terakhir jadi untuk build dem-nya ya. Jadi nanti dari workflow tadi, jadi jangan lupa ya di save dulu, disimpan. Jadi format ininya tuh PSX untuk apa format filenya. Nah silakan di ini nanti kalau sudah disimpan, sebentar. Ya. Oh ya, oh ya ya, yang tadi ya, yang apa? Sebelum build dem tadi ya. Oh ya, saya coba putar ulang lagi. Nah, saya ulangi dari proses ini ya, apa namanya? Di sini aja. Nah, jadi nanti setelah proses tekstur ini modelnya bisa kita ini aplikasi sebenarnya yang utama itu align, build dance cloud, build mesh, kemudian bisa langsung lanjut ke dem sama auto mosaic sebenarnya. Jadi untuk apa namanya? Ketika kita hanya memerlukan tampilan baik fotonya ya sama DSM-nya. Cuman tadi ada tambahan reference, kemudian tekstur untuk sebenarnya lebih membuat lebih realistik ya. Nah nanti langkah selanjutnya itu adalah kita build dem-nya. Sebenarnya ada yang masuk lagi. Nah, nanti di sini ada beberapa pengaturan ya, yang apa namanya, yang perlu diatur. Jadi satu sistem koordinatnya tentu saja, source datanya. Nanti bisa teman-teman bandingkan ya. Misalnya mungkin 2 kelompok, yang satu pakai dance close, satu pakai eh, apa map-nya. Nah itu bisa. Nah ini kenapa tadi muncul pesan error karena saya lupa belum menyimpan si projectnya ini. Jadi project si Agisoftnya ini ketika kita melakukan proses itu dia harus disimpan dulu ya. Nah tadi ini kalau disimpan tadi dia nggak mau saya melakukan build dem maupun ultra mosaiknya. Nah ini saya ulangi lagi dari prosesnya build dem ya, ditentukan koordinatnya, terus kemudian source-nya baru oke. Nah ini ditunggu prosesnya, dia sepertinya nggak terlalu lama. Jadi kalau kita lihat di bawah itu kan ada ya project, current task, status. Nah ini berarti dia sudah selesai. Nah di situ muncul ya file baru tuh dem, ukuran sekian, resolusinya sekian, 19,2 cm per pixel untuk resolusinya. Nah, ini semacam ini. Kalau kita klik, jadi kalau kita mau menampilkan filenya ini di sini, jadi itu klik 2 kali di masing-masing. Kita pengen lihat type point-nya, deep match seperti apa, dan cloud seperti apa, ciri modelnya tadi seperti apa, yang dari apa build mesh tadi, terus kemudian dem-nya seperti apa, ini hasil dem-nya ya. Kita lihat fashion modelnya, kita mulai kelihatan ya, kelihatan apa namanya, lekturnya ini ada legendanya juga. Ya, oh serinya berhenti. Oh ya, oh build dem. Oh, oke, bentar, saya ini lagi.
Saya coba ulangi lagi aja ya. Oh iya ini di sini berhenti saya stop sharing, saya share ulang. Oke, saya ulangi dari proses build them tadi. Jadi dari, oh ini sudah muncul tadi. Jadi dari workflow ya, kemudian build them. Nah di sini nanti kita perlu sesuaikan di sini ya, apa projectionnya harus sama ya, dia dengan proyeksi yang direkam di exif dari foto tadi. Kemudian source datanya nanti di sini juga bisa digunakan nanti dense cloud sama yang deep map apa deep map. Nah nanti apa namanya, silahkan coba dibandingkan juga karena nanti bisa jadi hasilnya berbeda ya. Jadi mungkin satu wilayah kan dua kelompok, mungkin kelompok yang satu menggunakan dense cloud, yang satunya menggunakan deep map. Nah nanti kira-kira bedanya seperti apa. Kemudian nanti di oke, nah nanti akan berproses. Ini saya akan sebutkan di sini. Nah, sudah muncul demnya ya di sebelah sini. Ini kalau nanti diklik 2 kali, dia akan muncul di sini. Nah, itu tampilan digital elevation model yang dihasilkan dari foto yang kita ambil kemarin. Kemudian yang terakhir adalah build old mosaic. Nah, ini ada yang masuk lagi. Nah, ini sama ya untuk proses yang di sana nanti apa namanya? Jika kita perlu mengatur koordinatnya, proyeknya apa, kemudian surface-nya nanti mau pakai apa. Nah, ini juga ada beberapa ya, baik dari mesh atau nanti dari dam-nya. Itu yang mesh kan ibaratnya dia bahan untuk membuat dam. Nah, kalau dam kan hasil dari mesh. Nah, mungkin nanti bisa juga dibedakan kalau teman-teman nanti pakai mesh hasilnya seperti apa, ketika mau pakai dam seperti apa. Itu nanti bisa dijadikan sebagai bahan ulasan juga. Kemudian tinggalkan yang lainnya secara default aja. Oke, nah dia akan berproses. Nah ini hasilnya ya, hasil dari mosaik fotonya tadi. Dari yang kumpulan foto kemarin, nah ini adalah hasil dari pemotretan wilayah 2. Terus kemudian supaya ini bisa dibuka di aplikasi yang lain, kita perlu ekspor. Jadi DM-nya kita ekspor jadi TIFF. Nah ini ya, sama juga di sini koordinat sistemnya kita pastikan dulu sama. Kemudian tinggalkan yang lainnya, gunakan defaultnya, kemudian oke. Nah silahkan disimpan di lokasi folder directory teman-teman sekalian, di yang DSM-nya, terus kemudian yang ortomosaiknya juga sama. Kita ekspor. Nah, ini ada tipe kompresi, kemudian background color dari warnanya seperti apa, ini bisa kita atur di sini.
prosesnya nggak terlalu lama. Baru kemudian ketika sudah selesai, silakan teman-teman nanti buka RMap-nya ya. Coba menampilkan data tadi. Buka RMap-nya, kemudian nanti ditambahkan datanya. Ini sudah saya tambahkan. Nah, nanti bisa dilihat ini data DSM-nya, ini data ortonya. Kita juga bisa tambahkan base map ya, nanti untuk bisa melihat tampilan si hasil mosaik ini ketika kita tambahkan dengan citra satelit. Ini yang kita pakai imagery service-nya dari Esri. Nanti kita bisa bandingkan juga kira-kira akurasinya sejauh mana. Apakah dia nanti bisa align dengan citra satelitnya, atau mungkin nanti gesernya sangat jauh. Nah, itu nanti kita bisa lihat di sini. Ini tunggu lagi berproses. Nah, ini ya putih-putihnya bisa kita hilangkan di properties karena ada putih-putihnya ya. Yang tadi yang background tadi ada hitam, ada putih itu di sini. Nah, ini tadi karena kita settingnya putih, punya putih, kita bisa hilangkan itu yang display background value warna putih ya, 255. Nah, ini bisa kita lihat ya hasilnya. Nah, nanti ini juga bisa jadi masuk bahasan ya. Mungkin dari sini bisa terlihat kalau di sini kita lihat bagian atas itu cukup match ya dengan tampilan citranya. Tapi kalau nanti kita lihat yang agak ke bawah, nanti akan kelihatan itu agak geser ya gedungnya ya. Sini tadi agak gedungnya agak geser. Kemudian lapangan apa ini? Nah, ini yang bawah ini. Jadi juga nanti kelihatan agak bergeser. Kemudian kita coba tampilkan juga di dalam artin ya hasil tadi. Kita tambahkan di sini. Kita nanti gunakan DSM-nya sebagai basic-nya ya, basic-nya untuk di ortofotonya. Seperti acara yang sebelumnya, di kanan properties. Nah, kita atur elevation from surface-nya. Jadi pakai plotting on a custom surface. Nanti saya coba faktornya 1 dulu. Oke, nah nanti dia akan kelihatan menonjol. Nah, ini hasilnya. Nanti ini yang juga salah satunya di print screen, nah, semacam ini misalnya di print screen. Nanti kelihatan hasilnya seperti apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kurang lebih nanti prakteknya yaitu adalah yang tadi juga saya demokan ini untuk praktikum kali ini. Kita pindah dulu. Stop sharing dulu. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan terkait dengan prosesnya. Nanti videonya saya share ya, termasuk ininya modulnya. Ini modulnya juga ada step by step-nya di sini. Dan sudah lengkap, nanti teman-teman bisa mengikuti juga dari sini. Jadi per prosesnya saya coba buatkan di sini. Jadi teman-teman bisa mengikuti di sini juga. Kemudian yang terakhir nanti untuk hasilnya ya, hasil praktikumnya. Itu nanti peta ortomosaik. Ya, mosaik ortofoto ini. Nah, peta mosaik ortofotonya nanti di layout ya. Jadi ini ada foto udara tadi ada 2 ya. Yang satu yang foto udara, yang mosaiknya, yang satu yang
DSM-nya semacam ini. Nanti dilihat dengan tentu saya keterangan nanti legendanya itu berarti ketinggiannya. Nanti teman-teman di layoutnya nanti bisa diatur juga. Ada muncul filenya ketinggian berapa. Sumbernya nanti berarti dari pemotretan yang dilakukan menggunakan DJI Phantom 4 pada tanggal waktu teman-teman melakukan ya tanggal berapa itu nanti. Nah, kurang lebih untuk praktikum kali ini sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri dulu praktikumnya. Ya, ketinggiannya nanti dari di sini tadi. Nah, ini saya ganti. Saya ganti. Ini sudah ganti yang muncul ini ya, mosaiknya ya. Ini kan di DSM ini kan ada ini value-nya nih. Height-nya berapa, low-nya berapa. Nah, nanti legendanya pakai ini. Jadi nanti ketinggiannya ini kan maksimal 60 ya. Sesuai sesuai hasil pemotretan ini. Nah, nanti yang low-nya paling rendahnya ada dia -9. Jadi mungkin yang di airnya, karena ini ada airnya ya. Nanti pakai ini aja untuk ketinggiannya. Oh nanti ini aja eh, ketinggian aja, karena kan yang mau kita tampilkan sebenarnya kan hanya ketinggiannya aja. Jadi legenda itu kan menginformasikan isi yang ada di sana, karena nanti isinya ya hanya hanya DSM ya nanti itu aja. Kecuali mungkin yang ini ya, yang foto udara, karena memang kita nggak melakukan klasifikasi ya. Jadi nanti nggak usah dikasih legenda nggak apa untuk yang foto udara. Tapi kalau yang DSM kan dia ada ini ya ada keterangan ketinggiannya. Nah ini. Jadi yang DSM nanti kan ada informasi warna ketinggian kan. Tapi kalau yang untuk foto udara, karena kan kita nggak melakukan klasifikasi bahwa yang seperti ini itu adalah bangunan, yang seperti ini adalah tubuh air. Nah itu nanti untuk foto udaranya nggak usah ada legendanya nggak apa-apa. Yang penting nanti berarti ada judul, kemudian arah utara, skala gitu kan. Legendanya nggak usah kalau yang untuk foto udara. Udah aja ya Mas Dafar ya itu ya. Nah, kalau untuk yang DSM nanti disesuaikan, bisa pakai hijau merah atau mungkin kan ada juga gradasi yang color rem dari biru ke putih itu kan ada juga ya, biru, coklat, putih yang menunjukkan ketinggian biasanya kayak peta topografi kayak gitu. Nah itu juga bisa. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan dengan yang teman-teman nanti atur. Tapi memang biasanya kalau untuk dem kan biasanya yang cenderungannya paling tinggi putih ya. Nanti yang ada warna kehijauan terus nanti sampai putih. Nah itu nanti bisa pakai itu. Tapi kalau yang untuk yang foto udaranya nanti kan karena emang nggak perlu legenda jadi nanti nggak usah dikasih legenda. Semacam itu Mas Dakar. Sama-sama. Terima kasih kembali. Nanti setelah ini saya share seperti biasa di link biasa ya untuk uh, panduan dan paparan tadi. Nanti akan teman-teman bisa ikuti, termasuk video nanti juga saya upload untuk sebagai referensi ya. Sama nanti yang untuk softwarenya saya nanti tak coba nanya Mas Ahmad juga. Kalau emang nggak ada nanti saya coba bantu, tapi mungkin kalau dari saya nanti yang ada jauhnya tadi. Yang cara kalau teman-teman bilang kan GPL ya, Product Public License. Jadi kita mencoba membaca suatu software. Oke, mungkin dari saya kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Nanti kita jumpa lagi sore ya, nanti jam 3:30 ya saya share tadi. Karena nanti kan asar, nanti kalau ada yang sholat dulu. Karena di sini baru jam
kita lewat 3:10 baru sholat asar, nanti saya sholat dulu. Takutnya nanti agak terlambat saya ketemunya. Oke, nanti untuk laporannya seperti biasa ya. Nanti minggu depan untuk pengumpulannya, dan kita jumpa lagi nanti sore ya. Semoga nanti kalau waktunya masih bisa, kemarin tentang saya yang ada kuis nanti bisa kita lakukan. Nanti yang sore kita lebih banyak mengulik apa itu OSM, jadi kita lebih banyak bermain di platform OSM itu sendiri. Bagaimana cara nanti teman-teman bisa berkontribusi dan cara teman-teman untuk memanfaatkan datanya seperti apa. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, cukup. Sekian dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Nanti jika ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, bisa berkontak lagi ya lewat WA ke nomor yang pernah saya share. Atau nanti bisa juga lewat Mas Ahmad. Ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.